Selamat pagi. Ya, bulan ini kita masih dalam tema Walk by the Spirit. Kita masih belajar bagaimana kita mau hidup dituntun oleh Roh Kudus dan di dalam Roh Kudus. Minggu ini kita akan bahas satu buah roh tentang sukacita. Semua orang pasti ingin bahagia, betul? Ada yang gak pengen bahagia hidupnya? Rasanya enggak ya. Semua orang pengen bahagia. Pertanyaannya, hal apa yang bikin kita bahagia? Apa yang kita lagi biasa aja, lalu kita dengar sesuatu, kita punya sesuatu, lalu emosi kita meledak dan kita jadi bahagia. Ada orang yang bahagia waktu punya mobil baru, waktu punya koleksi mobil, rasanya seneng gitu ya, walaupun mobilnya mungkin gak dipakai karena punyanya lebih dari satu. Ada yang bahagia waktu punya tas yang baru, sepatu yang baru, gitu ya. Sampai ada koleksi-koleksi yang tidak boleh dipakai. Kenapa? Takut rusak. Kita beli sesuatu, tapi nggak boleh dipakai. Yang akhirnya rusak juga, betul? Punya tas, punya sepatu, apalagi dari kulit, akhirnya akan rusak. Lebih gampang rusaknya. Tapi kenyataannya banyak yang seneng ngambil kebahagiaan dari situ. Tapi pertanyaan ini, berapa lama sih bahagianya? Waktu beli mobil baru, waktu beli handphone baru, minggu pertama tuh dijagain banget gitu ya. Tas yang baru diliatin terus. Sebulan masih happy, 2 bulan masih happy, bulan ketiga nyimpennya aja udah dilempar mungkin. Betul? Udah gak se-happy waktu kita pertama kali punya. Ada orang yang menggantungkan kebahagiaannya dari pernikahan. Kenapa menikah? Saya pengen bahagia. Kenapa menikah? Saya pengen keluar dari rumah orang tua saya, karena di situ berat rasa hidupnya sama orang tua, lalu menikah untuk bahagia. Tapi pertanyaannya gini, benar nggak menikah bisa memberikan kita kebahagiaan yang sebenarnya? Pertanyaannya kan jawabannya enggak ya. Untuk kita yang sudah menikah beberapa tahun, mungkin kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan masih banyak hormonnya, kayaknya masih baru jadi istri, baru jadi suami gitu ya. Pulang ke rumah ketemu pasangan masih meledak-ledak gitu. Tapi setelah setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, yang ada apa? Emosi. ngelihat muka pasangan, pengalaman. Akhirnya apa? Memutuskan lebih banyak di luar dibanding di rumah. Kenapa? Karena udah bukan bahagia, kadang-kadang nggak netral juga, mulai malas. Saudara, kalau saudara ikutin sosial media hari-hari ini, banyak di podcast, sekarang kan banyak podcast ya yang mengumbar aib keluarga gitu ya. Kok tahu? Ya saya salah satu yang dengerin. Sering lewat gitu, bahkan ada kasus di mana orang menikah baru 52 hari minta pisah. Kenapa? Karena ternyata katanya gini, suaminya kalau malam lebih sering nonton drama Cina dibanding merhatiin istrinya. Waktu kita menggantungkan bahagia sama orang lain, waktu kita menggantungkan bahagia sama barang, kebahagiaannya sebenarnya bahagia yang semu. Karena pada akhirnya akan berakhir. Dalam waktu yang sebentar itu akan lenyap. Lalu kita apa? Minta lagi. Anak saya pengen inline skate, itu mintanya lebih dari setahun. Papi beliin. Di keluarga kami, waktu anak minta, kita nggak biasain langsung beli. Enggak. Kamu beli sesuatu itu ada timingnya. Kalau ulang tahun, kalau Cynthia, kenapa kalau Cynthia? Karena pakai angpaunya sendiri. Ya kan? Jadi kita nggak ngeluarin duit. Orang tua belinya waktu ulang tahun, waktu libur-libur tertentu, Natal mungkin kita beliin. Saya bilang ini, sabar ya. Belajar sabar. Mintanya lebih dari setahun. Waktu punya dimaininnya, dipakainya berapa lama? Sebulan. Hari ini, inline skate ini numpuk di gudang. Ditanya pun tidak.
Kenapa? Kadang-kadang, oh ini ini bakal bikin saya happy, ini bakal bikin saya kayaknya luar biasa. Iya, tapi sudah punya mah nggak akan kasih kamu sukacita yang seterusnya. Waktu kita kurang, makanya apa? Waktu semua kebahagiaan itu sementara, lenyap, lalu kita bilang apa? Saya butuh lebih. Saya butuh, I want more. Makanya ada orang punya sepatu lebih dari 5 pasang. Kenapa butuh lebih dari 5 pasang? Kan kakinya tetap cuma 2 kan? Benar nggak? Lalu hati kita mulai beralasan, yang ini buat ke kantor, yang ini buat undangan, yang ini buat main sama teman, yang ini buat apa? Dan yang sebenarnya dipakai mah itu lagi. Betul nggak? Yang nyaman lagi. Kenapa butuh beli lagi? Supaya kita ngecas. Kayaknya kalau punya ini tuh, gitu loh. Dan nggak bisa kita relain juga buat kita kasihin. Maka kami di rumah, kalau beli sepatu satu, kamu harus lepasin sepatu yang lain supaya tetap segitu. Tapi kan gini, ya udah saya lepasin aja yang ini yang paling lama, first in, first out. Tapi gini, sehat nggak menggantungkan sukacita sama sesuatu yang sementara seperti itu? No. Itu kenapa ada orang gini punya pasangan satu nggak cukup. Ya kan? Banyak orang yang selingkuh, punya lagi, kenapa? Karena menggantungkan kebahagiaan dari orang lain. Nah, kita akan belajar, dan gini, dunia lagi bikin kita ada di trap. Kalau saudara punya binatang peliharaan, hamster, biasa ada ininya nih. Hamster itu akan lari gitu di dalamnya, tapi dia berjalan nggak? Dia berpindah nggak? Nggak. Dunia lagi bilang gini, kamu kalau punya handphone yang baru bakal happy. Orang apa? Kerja untuk beli apa? Handphone. Tahun depan keluar model yang baru. Terus ngapain? Kerja buat beli handphone baru. Tahun depannya lagi keluar baru. Hidup kita cuma dikuasai gini. Kamu adalah penghasil uang buat saya. Saya akan keluarin handphone secepat mungkin karena kamu akan terus beli, karena kamu berpikir ini kasih kamu bahagia. Itu akan ada di semua hal dalam hidup kita. Nah, apa kata firman Tuhan soal ini? Saya mau ajak kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 3-9. Boleh dicatat, di-tag, ditandain di handphone saudara supaya kita bisa coba renungin dalam minggu ini. 1 Petrus 1 ayat 3-9. Oke. Ayat 3 dan 4 boleh kita bacain sama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 3, 2, 1. Terpujilah Allah yang karena rahmat-Nya yang besar kepada suatu untuk di awal dibilang gini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Saudara, kadang-kadang kita menilai kasih Tuhan sama kita itu dari apa yang kita punya. Kadang-kadang kita menilai kasih Tuhan sama kita dari benda yang Tuhan percayakan sama kita. Wah, yang ini lebih diberkati ya, kayaknya Tuhan lebih sayang. Yang ini dapat mukjizat ya, kayaknya Tuhan lebih sayang. Yang ini punya banyak ya, lebih pinter ya, kayaknya Tuhan lebih sayang. Saya cuma mau bilang gini, kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus 12 ayat 1-3, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Yang kuningnya, dan tidak ada, saya bilang ini, dan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Karunia terbesar
yang Tuhan berikan sama kita bukan mukjizat. Karunia terbesar yang Tuhan berikan sama kita adalah kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Tanpa Tuhan bekerja dalam kita, maka pemberitaan salib adalah kebodohan kalau kata Paulus. Makanya banyak orang dengar firman tetap bilang gini, saya nggak percaya Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus belum bekerja di dalamnya. Kalau ada saudara kita yang begitu gimana? Berdoa lebih banyak, bersaksi lebih banyak. Supaya apa? Kita memohon sama Tuhan bekerja dalam diri orang ini. Karena rahmatnya, maka Tuhan melahirkan kita kembali. Ayatnya bilang begitu kan? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara mati. Kita kembali buat apa? Untuk apa kita dilahirkan kembali? Kepada suatu hidup yang penuh harapan, penuh pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan bisa lebih kaya? Pengharapan bisa lebih sukses, bisa lebih besar namanya? Enggak. Pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Semua yang kita cari di sini itu pasti akhirnya akan binasa. Saudara nyari apa? Tas saudara pasti akan binasa. Pada akhirnya kita nggak bawa kemana-mana tuh. Pada akhirnya pasti tercemar. Oh, saya bangun, kadang-kadang kita bangun pelayanan dengan baik, tapi di tengah ada, karena hati kita rusak akan jadi tercemar. Sesuatu yang kita bangun baik, mungkin saudara bantu orang pertamanya baik, niatnya baik, iya, tapi di perjalanan kalau bukan karena Roh Kudus, kita akan mulai gini, menyimpang. Semua akan tercemar dan semuanya akan rusak, akan layu. Dan Tuhan bilang gini, bukan itu yang aku mau kasih buat kamu. Ya aku mau kasih sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudara, kita nggak berjuang, setelah kita lahir baru, kita nggak dipelihara oleh kekuatan kita sendiri. Tuhan yang memastikan kita terpelihara dengan baik. Dipelihara oleh kekuatan Allah, menurut John MacArthur, dibilang gini, supreme power, ada kekuatan yang besar, ada kekuatan yang tertinggi, Allah yang memiliki kuasa tertinggi, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, bukan hanya menjaga warisan yang untuk kita terima, tapi juga menjaga setiap orang percaya tetap aman dan tidak bisa diambil siapapun. Inilah hidup yang penuh pengharapan itu. Di Roma 8 ayat 38-39 dibilang ini, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa tidak dapat memisahkan? Bukan karena kita hebat pegang Tuhan, tapi karena Tuhan yang pegang kita. Ilustrasi yang biasa dibawakan Ko Ariel di kelas-kelas encounter, dia bilang gini, saya punya anak saya yang paling kecil umur 5,5 tahun. Kalau kita jalan, kita pegang tangannya, betul? Saudara akan tahu persis bahwa pegangan anak saya, kalau anak umur 5 tahun, ke tangan saya kuat nggak? Nggak. Saudara tarik gitu juga udah lepas. Untuk memastikan dia dalam kondisi yang aman, kalau dari keramaian banget, apa yang saya lakukan? Biarin enggak, saya yang pegang tangannya. Dia mau lari kemana? Enggak, dia aman. Kenapa? Tangan saya yang pegang. Kita sama Tuhan aman, bukan karena kita kuat pegang Tuhan. Kalau bahasa Jermannya malah lesot, saudara. Pasti tangan kita malah lesot sebentar juga. Apalagi anak-anak gampang ke distract, betul? Ada boneka di sana, apa yang dia lakukan? Lepasin tangan saya, lari ke sana. Enggak, waktu itu terjadi apa? Bapaknya pegang tangannya. Kenapa saya tidak bisa terpisah dari kasih Tuhan?
Bukan karena saya kuat, tapi karena tangan Bapak yang pegang saya. Aman nggak? Ayat 6 bilang gini, bergembiralah akan hal itu. Jangan bergembira sama yang bisa rusak, layu, binasa. Bergembiralah soal apa? Karena kamu mengalami, bukan hari yang baru ya, ini harusnya lahir baru. Karena kamu mengalami lahir baru sehingga kamu memiliki hidup yang penuh pengharapan, menerima bagian yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu, tersimpan di surga, dan itu semua disegel, dijamin oleh kekuatan Allah. Jadi harusnya bahagia kita, sukacita kita nggak naik turun. Sebentar sukacita, sebentar enggak. Sukacita kita gini, saya pasti akan ada di sana. Menerima itu semua. Pengharapan ini pengharapan yang pasti terjadi. Nah, Alkitab adalah Alkitab yang jujur. Dia nggak nyembunyiin yang sesuatu. Dibilang gini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Alkitab nggak bilang berbahagialah akan hal itu dan hidupmu akan mulus. Semua keinginanmu akan terjadi. Nggak akan ada masalah, enggak. Alkitab gini, sukacita kamu harusnya ngaitnya ke sana. Walaupun sekarang masih ada masalah. Di New King James Version dibilang gini, kamu harusnya punya greatly rejoice. Sukacita yang lebih besar. Walaupun pencobaan yang kita alami a little while. Pencobaannya selamanya enggak? Enggak, itu cuma sementara. Kalaupun kita sekarang ada dalam masalah, dalam kondisi yang enggak sesuai yang kita harapkan, Tuhan mau bilang gini, itu cuma sementara kok. Tapi saya ngalaminnya udah 30 tahun, 40 tahun. Oh iya, kalau 30 tahun ini dibandingin sama 100 tahun, panjang mana? 100. Kalau dibandingkannya sama 1000, panjang mana? 1000. Sama 10.000? Sama kekekalan? Kalau sama kekekalan, 70 tahun pun kita menderita, 80 tahun kita menderita, itu cuma sementara. Dan pada akhirnya kita lihat gini, nggak sebanding sih. Yang di kekekalan jauh lebih besar dibanding masalah yang kita alami sekarang. Pencobaan yang pertama sementara. Yang kedua dibilang gini, if needed be. Yang artinya gini, kalau diperlukan. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Tuhan kayaknya lagi nganggur di surga, dia ngelihat Kris gitu ya. Kayaknya lagi nggak ada kerjaan nih, kasih pencobaan. Enggak. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Kalau dia izinkan terjadi pencobaan sama kita, berarti kita perlu. Untuk apa? Nanti di ayat selanjutnya. Alkitab juga mencatat, pencobaan tetap akan membawa grief, kesedihan. Iya, kita akan punya kesedihan, tapi ada sukacita yang lebih besar. Dan bentuknya, Alkitab bilang ini, berbagai bentuk. Pencobaan bentuknya macam-macam. Yang tadi ya, kadang-kadang pencobaan kita datang dari istri kita, dari anak, ada dari pekerjaan, ada gimana, macam-macam bentuknya. Dan Tuhan udah bilang, ini akan tetap terjadi ya dalam hidupmu. Tapi ini sementara. Ini punya tujuan. Apa tujuannya? Maksud semuanya. Semuanya itu apa? Berbagai-bagai pencobaan tadi. Kalau kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan, maksudnya adalah membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Saudara, jadi Tuhan waktu kasih kita pencobaan, Tuhan lagi mau kasih tahu, hey, ada fungsinya buat gini, kasih lihat loh, kenyataan atau keaslian iman seseorang. Dan manfaatnya buat siapa? Buat kita. Waktu kita sedih, waktu kita drop karena pencobaan, kita harusnya lihat gini, iya ya, kalau dengan kekuatan sendiri, saya nggak mampu. Makanya apa? Saya butuh Yesus lebih dari apapun. Amen. Gila ya, dikasih masalah begini saya udah mengumpat Tuhan. Dikasih masalah gini saya udah, sekali lagi ya bahasa Ibraninya pundung, saudara.
pundung sama Tuhan. Ada yang pernah pundung sama Tuhan? Gua nggak mau doa-doaan lagi. Saya doa nggak dikabulin. Saya nggak mau lagi ke gereja. Baru dia kasih masalah segini kita udah pundung sama Tuhan, udah mutung sama Tuhan. Harusnya waktu itu terjadi Roh Kudus akan ngingetin, lihat betapa usaha kamu, kemampuan kamu tidak sebanding, tidak mampu jauh sekali dengan standarnya Tuhan. Dan kita akan sadar gini, saya butuh Tuhan lebih dari itu. Yang kedua, kalau setelah kita mengalami berbagai pencobaan dan kita bisa lihat Tuhan tetap jaga kita, bisa percaya sama Dia. Karena dijagain sama kekuatan Tuhan kan? Kalau dijagain sama kekuatan Tuhan, pada akhirnya kita akan tetap percaya sama Tuhan toh. Kalau kita bisa lihat bahwa setelah berbagai pencobaan, di akhir hidup kita bisa percaya sama Tuhan. Kita bisa yakin, karena salib Yesus, kita akan mendapat puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Pada hari terakhir. Sekalipun kamu belum melihat Dia, kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena apa? Karena punya mobil baru? Bukan. Karena punya tas yang baru? Bukan. Karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, kegembiraan kita bukan karena situasi yang sesuai harapan. Karena situasi yang sesuai harapan akan lenyap, akan tercemar, akan binasa. Bukan karena harta, barang, hubungan yang harmonis. Karena semua itu pada akhirnya akan lenyap, akan binasa, akan tercemar. Kegembiraan kita karena kita memiliki suatu sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Apa itu? Kamu yang gak bisa bayar supaya punya hidup yang penuh pengharapan, dibayarin sama Yesus, dan sekarang kamu punya, dan itu pasti kamu terima. Sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, itu bicara apa? Kita memiliki kepastian masuk dan menjalani hidup yang penuh pengharapan, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dan ini dikatakan gini, tidak ada seorang yang bisa ngambil itu dari kamu. Gak usah khawatir. Ada orang yang khawatir, aduh, Tuhan sayang gak ya sama saya? Saya masih masuk surga gak ya? Saya baru bikin kejahatan, saya masih masuk surga gak ya? Saya mau bilang, kondisi saya lagi tertekan gini, saya udah gak berdoa 10 hari mungkin, 1 tahun. Tuhan masih sayang gak sama saya? Kalau kamu percaya sama Tuhan, kalau kita masih dipelihara dalam kasih Tuhan, artinya gini, kita masih dilahir barukan. Gak usah khawatir. Kamu anaknya Tuhan dan tidak ada yang bisa mengambil kamu dari tangan Tuhan. Terpujilah balik ke ayat 3, saya akan tutup dengan ini. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara, untuk saudara dapat bagian itu, Tuhan gak cuma asal gini, Kris, kamu selamat. Ko Surya, selamat. Ko Hamid, selamat. Enggak. Untuk kita menerima itu, Yesus menanggung kehinaan dan mati untuk menebus dosa kita. Dia mau tetap tebus dosa yang gak sempurna ini. Supaya apa? Supaya kamu dapat bagian yang tidak binasa. Ibrani 12 ayat 2 dibilang ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Buat kita punya sukacita yang abadi ini, itu gak gratis. Itu gak murah. Yesus bayar harganya. Dia tanggung kehinaan dan tekun memikul salib untuk kita. Sukacita sejati adalah buah dari karya Allah Tritunggal yang menebus kita,
memampukan kita percaya, memelihara dan menjaga kita sampai selama-lamanya. Amin. Renungkan betapa sia-sianya hidup kita tanpa Yesus. Kita hanya lagi diperbudak dunia, menghabiskan semua waktu, tenaga, pikiran untuk mencari sukacita yang palsu, yang sementara, yang akan rusak dan lenyap. Coba lihat apa yang lagi kita lakuin sekarang. Coba cek di mana saudara menghabiskan banyak waktu, pikiran, tenaga. Lagi cari apa sih? Bahasa pertama untuk pertanyaan pertama bahasanya gini. Kita lagi cari apa sih? Saudara lagi cari bahagia di mana sih? Renungkan bahwa murni karena kasih karunia-Nya, Yesus mau datang jadi manusia, disalibkan, mati, dan bangkit untuk tebus. Dan bukan cuma buat tebus, Dia pelihara kita supaya kita nggak bisa direbut sama pihak yang lain. Bisa kita sogok Tuhan buat lakukan ini? Nggak bisa. Bisa kita bilang, Tuhan, kan nanti saya pelayanan. Oh, Tuhan nggak butuh. Kalaupun Kristian nggak pelayanan hari ini, Tuhan bisa tetap bicara sama saudara. Pelayanan bukan buat nyogok Tuhan. Kebaikan kita bukan buat nyogok Tuhan, Dia nggak perlu. Kalau Dia mau datang, kalau Dia mau jadi manusia, disalibkan mati untuk tebus dosa saudara dan saya, itu murni karena kasih karunia-Nya. Bukankah ini mendapatkan ini sukacita yang gak bisa diambil sama apapun? Salib Yesus gak pernah di-cancel. Tuhan gak pernah cancel di tengah jalan. Dipikir-pikir gitu ya. Kadang-kadang kita kalau baik sama orang kan begitu, betul? Kita udah baik sama orang, ternyata orangnya mengecewakan, terus kita bilang gini, tahu gitu gak gue kasih. Tahu gitu gak ditolongin. Yesus gak pernah begitu, karena Dia udah tahu. Waktu Dia mau pilih saya, mau pilih saudara, Dia udah tahu kebobrokan saya sampai akar-akarnya, Dia udah tahu. Dan Dia tiap bilang, aku tetap mau tebus kamu. Saya tetap mau sayang sama kamu, walaupun gak ada baik-baiknya. Ini ditutup aja kayaknya tadi kelebihan. Yuk, renungkan kebaikan Tuhan. Waktu kebaikan Tuhan ini Roh Kudus membuat kita mengerti betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya kasih Tuhan. Saya percaya sukacita kita gak akan pernah bisa diambil sama pihak lain. Sukacita kita akan tetap ada sama kita. Pencobaan boleh ada, grief karena pencobaan boleh ada, tapi kita tahu ada sukacita yang lebih besar. Ada sukacita yang gak bisa diambil, yang pasti akan jadi bagian kita. Mari anak-anak Tuhan hidup dalam sukacitanya Tuhan.